Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How's life? I hope you all are always happy and healthy. Welcome back to this channel, MGMB Bahasa Inggris SMP Kabupaten Pati. In this video, we are going to talk about latihan soal dan pembahasan asesmen sumatif akhir tahun kelas 7 Bahasa Inggris tahun 2023. Part 1, let's go! Number 1, disajikan teks terkait rumah atau tempat tinggal, murid mengidentifikasi gagasan utama. What is the text about? Teksnya tentang apa? Apakah the writer's favorite place, tempat favoritnya writernya? Or B, the writer's residence. Residence itu artinya bisa diartikan sebagai tempat tinggal. C, the writer's bedrooms, kamarnya penulis. Or D, the writer's place, tempatnya si penulis. Itu harusnya without Y ya, but that's okay, that's only the typo. Okay, the answer for number 1, we can find it on the first paragraph with the first sentence. Bisa ditemukan di paragraf pertama, kalimat yang pertama. I live in a small apartment with my parents and my younger brother. Aku hidup di sebuah apartemen yang kecil. Ada kata hidup di situ berarti menunjukkan the writer's residence, tempat tinggalnya si penulis. So the answer for number 1 is B. Next, number 2. Disajikan teks terkait rumah atau tempat tinggal, murid mengidentifikasi informasi terkait jumlah. How many rooms does the apartment have? Ada berapa ruangan yang apartemen ini miliki? Kita lihat dari second paragraph. We can find it in the second paragraph. Kita bisa lihat dari paragraf keduanya. The apartment only has got 2 bedrooms. Hanya ada 2 ruangan. And then 2 bathrooms. 2 kamar mandi. And then modern kitchen. A modern kitchen berarti hanya ada 1 dapur and a large living room. Dan sebuah ruang tamu yang besar. So, the total of the room, jumlah dari semuanya berapa tadi? Yeah, this is 6. There are 6 rooms in this apartment. Okay, number 3. Disajikan teks terkait rumah atau tempat tinggal, murid mengidentifikasi informasi khusus dalam teks. How does the writer get to the restaurant? Bagaimana cara penulis itu datang ke restoran? Nah, kita cari kata restaurant di dalam teksnya. In the third paragraph, di paragraf ke-3. In the third paragraph with the third sentence and soon. Nah, di situ ada kata restaurant semua. We don't eat in restaurant very often. Kita tuh nggak sering makan di restoran, but sometimes we have a meal when it's somebody's birthday. Tapi kita kadang tuh juga makan di restoran gitu ketika ada yang ulang tahun di dalam rumah tersebut. There aren't any restaurant nearby. Nggak ada restoran yang dekat sini. So we have to get a bus into town. Jadi kita harus pergi ke kota dan naik bis untuk bisa ke restorannya. So the answer for number 3 is A. He gets a bus into town first. Dia naik bus dulu ke kota untuk bisa ke restorannya. Okay. Next, number 4. Disajikan sebuah percakapan ruangan dan peralatan. Murid mengidentifikasi informasi tertentu. What does Lisa like? Apa yang disukai Lisa? Nah, kita cari kata like yang ada di teksnya. We can find it on the second line and the third line. Di baris kedua dan ketiga itu semuanya ada kata like. I like your living room. What do you do in here? Apa yang kamu lakukan di sini? I like to sit on the sofa and watch TV. Aku suka duduk di atas sofa dan menonton TV. Does everyone fit on the sofa? Apakah semua orang itu menyukai sofa gitu kan? No, sometimes we have to sit on the rug or on a chair to watch TV together. Kita kadang-kadang tuh juga duduk di atas karpet atau di atas kursi untuk melihat TV bersama-sama. So, the answer for number 4 jawabannya adalah yang D, watching television. How come? Bagaimana bisa? Why it doesn't sit on the sofa, duduk di atas sofa. Nah, kalau kita lihat tadi antara line ke-3 sama line
5 ya. No, sometimes we have to sit on the rug. Jadi dia tuh nggak melulu duduk di atas sofa, tapi mereka tuh juga kadang-kadang di atas rug or in the chair. So the answer for number 4 is D, watching television. Yang disuka Lisa tuh nonton TV-nya karena dia suka nonton reality show. Okay, number 5. Disajikan sebuah percakapan terkait ruangan dan peralatan. Murid mengidentifikasi rujukan kata tertentu. Let's use it. Ayo kita gunakan dia gitu ya. Ayo gunakan ini gitu boleh. The underline word refers to, kata yang di garis bawah itu mengacu pada kata apa. Kalau ada pronoun itu kata ganti. It itu merupakan salah satu dari pronoun. Jadi dia pasti menggantikan kata sebelumnya. Kita lihat. Lisa bilang, we can hear this in the microwave. Kita bisa menghantarkan ini di microwave. Let's use it. Ayo kita gunakan ini. Ininya berarti menggantikan siapa? Atau ayo kita menggunakannya. Nyanya menggantikan siapa? Yeah, microwave. Next, number 6. Disajikan sebuah gambar di dalam rumah. Murid mengidentifikasi keberadaan benda-benda tersebut. From the picture beside, where is the computer? Di manakah komputernya? It is next to sofa. Apakah di sebelahnya sofa? It is on the table. Di table, di atas meja. It is in the corner of the room. Di pojok ruangan. It is in the center of the room. Di tengah-tengah ruangan. Tepatnya komputernya di mana? Iya, it's on the table. Berada di atas meja. Itu jelas banget yang ada di tengah. Itu meskipun dia di tengah, tapi lebih tepatnya on the table, di atas meja. Okay, number 7. Disajikan sebuah gambar sebuah ruangan di dalam rumah. Murid mengidentifikasi kegiatan yang sesuai dengan jenis ruangan. From the picture beside, what activity do you probably do if you are in that room? Apa kegiatan yang kemungkinan dilakukan di ruangan tersebut? Is it gardening? Apakah gardening atau berkebun? Cooking, memasak, playing badminton, apalagi ya? Or studying? Yeah, the answer for number 7 is studying. Jelas banget ini di sini there are computer, and then there are table, and then there are it's like a book, and then chair. Jadi menunjukkan setting ruangan di mana kalau tidak digunakan untuk studying, it can be a working room gitu ya, tempat ruang bekerja begitu. Okay, number 8, 8. Disajikan sebuah percakapan terkait peralatan. Murid menentukan peralatan rumah yang sesuai dengan kegunaannya. What is bookshelf for? Bookshelf itu apa sih? Bookshelf itu adalah rak buku. Rak buku itu digunakan untuk apa? It is used for reading, digunakan untuk membaca. Masa rak bukunya digunakan untuk membaca ya? Yang P, it is used for storing the book, untuk menyimpan buku. C, it is used for working, untuk bekerja. D, it is used for covering the book, untuk menyampuli buku. Coba kita lihat di teksnya. Is there any word for bookshelf? Apakah ada kata bookshelf? Ada ya, di bagian akhir. Nah, itu Jane yang bilang. On his bookshelf, yes, he likes to read. Gitu. So the answer for the bookshelf is, it is used for storing book. B. Next, number 9. Disajikan teks terkait kegiatan yang dilakukan membersihkan rumah. Murid mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang dikerjakan. What did the author use to collect dirt and dust from the floors? Apa yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan, ya, collect itu mengumpulkan, dirt itu bisa diartikan debu gitu ya, debu dari lantai. Apa yang digunakan? Nah, there are some cleaning tools over there in the text. Ada beberapa peralatan kebersihan di dalam teks tersebut. There are 4, broom and dustpan, vacuum cleaner, mop and bucket, and microfiber cloth. Gitu ya. Nah, kita tinggal cari kata yang ada dirt and dust-nya itu di cleaning tool yang mana. Oke, in the cleaning tool number 1. Iya, the answer for number 9 is broom and dustpan. I started by sweeping the floor and collecting all the dirt and dustpan with broom. Jadi untuk mengumpulkan atau menyapu debu-debunya itu menggunakan broom. The dustpan helped me gather everything easily. Nah, untuk mengumpulkan semuanya menjadi satu itu menggunakan dustpan. Dustpan itu apa ya?
seperti pengki atau kalau bahasa Jawa ekra. Nah, itulah ya. Next, number 10. Disajikan teks terkait kegiatan yang dilakukan membersihkan rumah, murid mengidentifikasi rujukan kata tertentu by using all of them. The underline word, bukan bold, itu artinya underline di garis bawah, refers to, mengacu pada apa. Nah, by using all of them itu letaknya di paling bawah pada teksnya. By using all of them, I was able to clean my house thoroughly and achieve the sparkling result I desired. Nah, dengan menggunakan semuanya itu berarti menggantikan siapa aja, apakah Ether's house, rumahnya penulis, or microfiber cloth, microfiber cloth itu seperti lap microfiber, kemudian cleaning tools seperti alat kebersihan, mop and bucket itu adalah pel dan embernya. So the answer for number 10 is C, cleaning tool. Dengan menggunakan semuanya, I was able to clean my house. Aku bisa membersihkan rumahku. Nah, semuanya apa? Ya mencakup yang broom and dustpan, vacuum cleaner, mop and bucket, microfiber cloth. Nah, itu dijadikan satu, digantikan dengan kata them. Okay? Number 11. Disajikan teks terkait kegiatan yang dilakukan membersihkan rumah. Murid mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan yang dikerjakan. What was added to the water in the bucket? Apa yang ditambahkan di air yang ada di ember? Nah, kita cari kata bucket dulu. Bucket itu on the third cleaning tool. Iya, ada di nomor 3 dari peralatan kebersihan. Oke, di situ. Next, I filled the bucket with water. Dia mengisi airnya dengan mengisi embernya dengan air and added a cleaning solution. Dan menambahkan cairan pembersih. Nah, so the answer for number 11, nomor 11 jawabannya adalah yang A, cleaning solution. Okay, number 12. Disajikan sebuah teks terkait kegiatan yang dilakukan, pekerjaan rumah, murid mengidentifikasi peralatan tertentu. What equipment is required for cleaning the carpet and rug? Peralatan apa yang dibutuhkan untuk membersihkan karpet, ya? Karpet dan permadani. Rug itu bisa diartikan permadani. First, pertama kita harus cari kata kuncinya, yaitu carpet and rug. Ada di mana? Iya, ada in the second cleaning tool. Peralatan pembersih yang kedua tuh di situ. After sweeping, I use a vacuum cleaner to thoroughly clean the carpet and rugs. Untuk membersihkan carpet and rug. Berarti equipment is required for cleaning the carpet and rug is vacuum cleaner. The answer for number 12 is C. Next, number 13. Disajikan sebuah gambar terkait peralatan membersihkan rumah. Murid mengidentifikasi jenis peralatan yang terdapat di gambar. Nah, gambarnya itu it's about cleaning tools, ya, peralatan kebersihan. There is gloves and then microfiber cloth and then spray cleaning dan lain-lain. This equipment is for, peralatan-peralatan ini digunakan untuk apa? Mopping the floor, mengepel lantai. Apakah iya? No, karena di situ tidak ada alat pelnya, makanya tidak bisa untuk mopping the floor. And then washing the dishes, mencuci piring-piring gitu. Enggak ya, enggak ada juga yang mengindikasikan untuk mencuci piring. C, cleaning the bathroom, membersihkan kamar mandi. Kurang tepat juga. D, wiping the glass windows, mengelap kaca jendela. It's clear because of what? Karena apa? Di situ ada cleaning spray, jelas bisa. And then ada microfiber cloth, lap yang lembut banget. Nah, karena lembut banget itu digunakan untuk wiping the glass windows gitu. Okay. Next, number 14. Disajikan sebuah gambar terkait peralatan membersihkan rumah. Murid menentukan fungsi dari alat tertentu. From the picture, why do we use gloves while cleaning a house? Kenapa kita itu menggunakan gloves atau apa sih gloves itu? Iya, sarung tangan ketika membersihkan rumah.
To make our hands fancy, untuk membuat tangan kita tuh lebih keren, lebih gaul gitu. Apakah seperti itu? No ya. Or B, to protect ourselves against the bacteria, untuk melindungi diri kita dari bakteri. Or C, to cover our hands from heat, untuk menutup atau covering gitu ya tangan kita dari panas. Yang D, to clean the windows, untuk membersihkan jendela. Nah, yang paling tepat, why do we use gloves while cleaning a house? The answer is B, to protect ourselves against the bacteria. Kita menggunakan sarung tangan itu agar tangan-tangan kita terhindar dari bakteri while we clean our house, ketika kita membersihkan rumah. Oke? Next, number 15. Disajikan sebuah teks terkait kegiatan membersihkan rumah. Murid mengidentifikasi tujuan dari teks tersebut. What is the purpose of the text above? Purpose itu artinya adalah tujuan. Jadi diingat-ingat, kalau ada soal bunyinya adalah purpose or aim or goal, berarti yang ditanyakan adalah tujuannya. Ini teksnya adalah teks deskriptif. Bagaimana bisa? Yang pertama, kita lihat dulu jenis tenses yang digunakan. Di situ adalah jenis tensesnya simple present tense. Kok bisa tahu? Iya, taunya dari kata to be-nya. Di situ ada is, kemudian kata kerja yang lainnya menggunakan kata kerja pertama. Berarti dia adalah simple present tense. Nah, simple present tense itu hanya digunakan pada dua jenis teks, yaitu descriptive text sama report text. Di kelas 7 tidak ada materi tentang report text, adanya adalah descriptive text. Jadi, soal ini atau teks ini pastinya adalah descriptive text. Selain itu, untuk bisa mengetahui dia descriptive text atau tidak, descriptive text itu menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu secara rinci atau detail, bukan secara umum. So the answer for number 15, nomor 15 adalah to describe a house cleaning activity. Okay, number 16. Disajikan sebuah teks terkait kegiatan membersihkan rumah. Murid mengidentifikasi informasi tertentu terkait teks. According to the text, what benefits does a clean and organized space provide? Apa keuntungan dari tempat yang bersih dan tempat yang tertata? Keuntungannya apa sih? Nah, kita cari dulu kata a clean and organized space dulu. Itu adalah kata kuncinya. That's the keyword. Kita cari di teksnya. Ada di mana? Iya, di bagian terakhir ya, the last paragraph. Di situ, the last sentence-nya bilang, a clean and organized space brings a sense of calmness and comfort. Jadi ruangan atau tempat yang bersih dan tertata membawa kesan berupa ketenangan dan kenyamanan. So the answer for number 16 is benefitnya, it brings a sense of calmness and comfort. Okay, next 17. Disajikan sebuah teks terkait kegiatan membersihkan rumah, murid mengidentifikasi urutan atau kelanjutan sebuah proses. What does the writer do before cleaning the floor? Before itu artinya apa? Sebelum. Iya, apa yang dilakukan oleh penulis sebelum membersihkan lantai? Apakah dia opens the windows dulu, buka jendela dulu, or sweeps the floor, menyapu lantai? Empties the trash can, berarti dia mengosongkan tempat sampahnya, berarti udah gak ada sampah ya kan? Or she makes her bed, atau dia menata tempat tidurnya. We can find the answer from the first paragraph. Kita bisa mencari jawabannya in the first paragraph, di paragraf pertama with the last sentence, di kalimat terakhir. I start by making my bed. Aku memulainya dengan menata tempat tidurku, straightening the sheets, menata spraynya, and fluffing the pillows, dan menata si pillowsnya tadi. Nah, kok bisa itu jawabannya dari mana? Karena di paragraf keduanya itu baru membahas tentang cleaning the floor. Dari mana? I sweep the floor by using a broom. Aku menyapu lantai dengan menggunakan sapu. So the answer for number 17 is D. Number 18. Disajikan teks berupa tabel terkait jadwal pelajaran, murid menentukan informasi tertentu terkait jumlah. How many times does the writer have English in a week?
Berapa kali penulisnya itu dapat pelajaran dalam 1 minggu? Oke, look at to the table in the picture. Kita lihat gambarnya di sini, tabel gambarnya ya. English itu ada di hari Tuesday and Thursday. So, the writer has English in a week is twice, 2 kali. Kalau once itu 1 kali. Oke, next, number 19. Disajikan teks berupa tabel terkait jadwal pelajaran, murid menentukan informasi tertentu terkait waktu. What is the time of the first lesson on Thursday? Jam berapa pelajaran pertama di hari Thursday itu apa? Iya, hari Kamis ya. Nah, kalau jam pertama berarti we pay attention to the first column. Kita lihat di kolom yang pertamanya. Dan bagian atasnya ada jamnya di situ. So the answer for number 19 is A. At 9 until 9:30. Jam 9 sampai dengan 9:30. Okay, next, number 20. Disajikan teks berupa tabel terkait jadwal pelajaran. Murid menentukan informasi pasangan yang sesuai. Match the subject literature with its corresponding day. Sorry ya. Nah, literature, kita lihat di tabelnya, literature itu ada di hari Monday and Tuesday. So the answer for number 20 is C. It's on Monday and Tuesday. Next, number 21. Disajikan sebuah percakapan terkait jadwal pelajaran. Murid mengidentifikasi fakta yang sesuai dengan percakapan. What subject will be taught on Monday next week? Pelajaran apa yang akan diajarkan hari Senin minggu depan gitu ya. Nah, ini percakapannya antara teacher and student 1 and student 2. Okay. Good morning class. I have an important announcement regarding for our schedule for next week. There will be some changes. Ada pengumuman penting terkait perubahan jadwal minggu depan. Terus, what kind of changes, sir? Perubahannya apa Pak gitu ya, student 1-nya bilangnya. Well, on Monday, instead of math, we will have a biology lesson. Baik, di hari Senin, kita itu nggak jadi ada matematika, jadi kita adanya itu adalah pelajaran biology. So, the answer for number 21 is D, biology ya. Kita bisa lihat dari line ke 1, 2, 3, 4. Line keempat, teachernya yang bilang. Okay, next 22. Disajikan sebuah percakapan terkait jadwal pelajaran. Murid mengidentifikasi informasi tertentu. When will the geography class be taught? Kapan kelas geografi itu diajarkan? Kapan ada pelajaran geografi? Kita cari di teksnya ada kata geografi. Iya, in the last line, di baris yang terakhir, teachernya bilang, yes, that's correct, benar. On Friday, we'll have both geography and history classes. Jadi hari apa? Ada pelajaran geografi? Iya, the answer for number 22 is C, Friday. Okay, next number 23. Disajikan situasi terkait mata pelajaran. Murid menentukan mata pelajaran dengan tepat. Which subject is most likely related to this situation? Pelajaran apa yang sesuai dengan situasi yang diberikan? Situation. You are given a canvas. Kamu itu diberikan kanvas. Kalau ada kanvas berarti digunakan untuk melukis. And then a set of brushes. Seperangkat kuas-kuasnya. And a set of colorful paintings. Dan warna-warnanya ya, satu set cat untuk mewarnainya. You are excited to paint something beautiful on it. Kamu sangat gak sabar untuk melukiskan sesuatu yang indah di atasnya. You start by drawing a sketch of your painting. Kamu memulainya dengan menggambar sketsa dari gambaranmu atau dari lukisanmu. As you work, you pay attention to the details and use your tools skillfully. Subjeknya berarti apa yang sesuai dengan situasi ini? Is it art, mathematics, physical education, or history? The answer is A, art, seni. Biasanya seninya bisa seni lukis atau bisa juga seni rupa. Okay? Next, number 24. Disajikan teks terkait kegiatan pembelajaran daring, murid mengidentifikasi informasi tertentu.
What thing does the writer like about online learning? Hal apa yang penulis sukai terkait online learning? Yang A, he can socialize with his friends. Dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. He needs much more internet quota. Dia butuh lebih banyak kuota internet. He doesn't need to wake up at 6 every day. Dia nggak perlu nih bangun jam 6 setiap hari. He doesn't go to school. Dia nggak perlu ke sekolah. Nah, yang disukai penulis dari online learning ini adalah kita lihat on the second line of the paragraph. Kita lihat dari baris kedua di paragraf ini. I only like how I don't have to wake up at 6 every day. Aku hanya suka, aku itu nggak perlu bangun jam 6 setiap hari. Gitu, itu adalah satu-satunya hal yang dia sukai tentang online learning. Kalau he can socialize with his friends, itu wrong, tidak tepat karena apa? Dia bisa bersosialisasi kalau kelasnya itu face to face. We can find it on the last line. Kita bisa lihat di bagian akhir dari paragrafnya itu. I prefer face to face class to online one since I can socialize more. Aku itu lebih suka kelas tatap muka dibandingkan dengan kelas online karena kalau tatap muka I can socialize more. Gitu. Aku bisa bersosialisasi lebih banyak lagi dengan teman-temanku. Oke, next 25. Disajikan teks terkait kegiatan pembelajaran daring, murid mengidentifikasi informasi tertentu dengan tepat. Why does the writer prefer face-to-face class? Kenapa penulis itu lebih suka kelas online? Nah, ini tuh tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, what I told you before, we can find it in the last of the paragraph, bagian akhir dari paragrafnya. If I can choose, kalau aku bisa milih, I prefer face-to-face class to online one. Aku lebih suka kelas yang tatap muka dibandingkan dengan kelas online. Since karena I can socialize more, aku bisa bersosialisasi lebih lagi dan dibandingkan only stay in front of my online device. Daripada aku cuma diem aja di depan perangkat yang digunakan untuk online. So the answer for number 25 is D, because he can socialize more with his friends at school. Okay.